Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jumlah seluruh Nabi yang sesungguhnya memang tak terhitung. Namun dalam Islam, kita wajib mengimani 25 Nabi dan Rasul. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, kisahnya bisa menjadi suri teladan bagi manusia. Masing-masing Nabi memiliki riwayat serta ceritanya masing-masing dalam menegakkan ajaran tauhid. Sahabat beriman, mari kita ikuti kisah Nabi lengkap beserta mukjizatnya. Yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam merupakan Nabi pertama sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan. Sebelumnya, Nabi Adam tinggal di surga dengan pasangannya, yaitu Hawa. Namun atas bujukan iblis, Adam dan Hawa memakan buah kuldi yang telah dilarang oleh Allah. Meski telah bertaubat, Allah tetap memerintahkan mereka untuk turun ke bumi. Kemudian beberapa mukjizat dari Nabi Adam. Yang pertama adalah menjadi khalifah pertama di bumi. Diajarkan oleh Allah segala hal tentang nama benda dan makhluk di bumi. Memiliki umur yang panjang dan bisa memberikan 40 tahun untuk Nabi Daud. Memiliki tinggi 60 hasta. Dan juga dikaruniai keturunan kembar berpasang-pasangan. Kemudian untuk Nabi yang kedua, yaitu Nabi Idris. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam yang terkenal dengan kecerdasannya. Banyak pesan kebaikan yang disampaikan oleh Nabi Idris. Seperti nasihat untuk menjadikan sholat jenazah sebagai penghormatan. Untuk selalu bersyukur, menghindari hasad dan dengki, melarang menumpuk harta yang tak bermanfaat, dan mematuhi perintah Allah dengan ikhlas, baik dalam sholat, berpuasa, dan amalan lainnya. Nabi Idris memiliki mukjizat, yaitu kecerdasan mengamati fenomena alam dan mengartikan wahyu Allah. Manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Manusia pertama yang bisa menjahit pakaian. Nabi Idris bisa menggunakan pakaian yang terindah, sementara saat itu orang-orang masih menggunakan kulit binatang. Nabi Idris pernah merasakan sakaratul maut dan dihidupkan kembali atas izin Allah, dan pernah melihat surga serta neraka. Yang ketiga adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah satu di antara nabi yang masuk golongan ulul azmi. Semasa dakwahnya, Nabi Nuh menerima banyak tantangan dan penolakan, termasuk dari anak dan istrinya. Ketika kaumnya tetap bertindak zalim, Allah pun membinasakan mereka dalam banjir besar. Namun Nabi Nuh juga mendapatkan mukjizat, yakni mampu membuat perahu dengan ukuran panjang 300 hasta. Setiap makhluk, baik manusia maupun binatang yang ada di perahu tersebut selamat dari banjir. Sahabat beriman, untuk Nabi yang keempat, yaitu Nabi Hud. Nabi Hud diutus Allah bagi kaum Adi, kaum yang ahli membuat menara namun senang melakukan kemaksiatan dan menghamburkan harta. Kaum Adi terus mengingkari dakwahnya, hingga akhirnya Nabi Hud berdoa pada Allah. Allah kemudian menurunkan badai dengan awan yang penuh petir dan membinasakan kaum Adi. Kemudian mukjizat dari Nabi Hud adalah mampu menurunkan hujan atas izin Allah.
Kala itu kaum Adi dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tak ada sumber air. Kemudian Nabi Hud selamat dari badai petir yang dahsyat. Yang kelima adalah Nabi Soleh. Sekitar kurun waktu 200 tahun, Allah mengutus Nabi Soleh untuk kaum Samud yang masih merupakan keturunan dari kaum Adi. Satu di antara mukjizat dari Nabi Soleh adalah memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. Kejadian itu membuat sebagian kaum Samud menerima dakwah Nabi Soleh dan menjadi pengikutnya. Namun sebagian lagi masih ingkar, bahkan membunuh unta yang menjadi mukjizat tersebut. Setelah berhasil membunuh unta, Allah pun membinasakan mereka dengan hantaman petir di malam hari. Nabi yang keenam adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan satu di antara nabi yang kisahnya banyak diceritakan dalam Al-Quran. Mulai bagaimana Nabi Ibrahim menemukan Tuhan, melawan kezaliman Raja Namrud, hingga kisahnya dengan kedua anaknya, yakni Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim juga memiliki mukjizat, yaitu tetap hidup meski dibakar dengan api. Menyaksikan burung dihidupkan kembali, mengubah pasir menjadi makanan, memiliki anak saat usia 99 tahun. Yang ketujuh adalah Nabi Lut. Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Dia diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom, kaum yang rusak dan terkenal dengan perilaku seks sesama jenis. Dakwah Nabi Lut pun ditentang oleh mereka. Setelah mereka mengusir Nabi Lut, Allah binasakan mereka dengan bencana gempa bumi dan angin kencang. Yang kedelapan adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail merupakan anak Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar. Satu di antara mukjizat Nabi Ismail masih bisa kita lihat hingga sekarang, yakni air Zam-Zam. Nabi Ismail juga sempat menerima perintah Allah, yaitu untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Namun ketika Nabi Ibrahim mengeluarkan benda tajam untuk menyembelihnya, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan kambing. Peristiwa itulah yang pada akhirnya menjadi awal mula kurban pada hari raya Idul Adha. Sahabat beriman, kemudian Nabi yang ke-9, yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak merupakan anak dari Nabi Ibrahim dengan Sarah. Dia lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail. Dia juga selalu mengikuti ayahnya dalam berdakwah. Dalam Al-Quran disebutkan, Nabi Ishak adalah hamba yang memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. Dari keturunannya lahir nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel. Yang ke-10 adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub merupakan anak Nabi Ishak dalam beberapa riwayat. Nabi Yakub digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter kuat dan keimanan luar biasa. Bahkan sebelum Nabi Yakub wafat dan terbaring lemah pun, dia berwasiat kepada para putra untuk tetap menjalankan perintah Allah. Yang ke-11 adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan anak dari Nabi Yakub. Dia pernah mendapat mimpi di mana bulan, matahari, dan bintang bersujud kepadanya. Sejak itulah Nabi Yakub mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang besar. Nabi Yusuf juga memiliki mukjizat, yaitu memiliki paras yang tampan. Bahkan dalam kisahnya, para wanita pernah mengiris jarinya sendiri saat terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Mampu menafsirkan mimpi, Nabi Yusuf pernah menafsirkan mimpi raja, dan akhirnya diangkat sebagai pejabat di Mesir. Kemudian yang ke-12, Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang memiliki banyak harta, keturunan, dan berakhlak mulia. Meski begitu, Nabi Ayub tak pernah sombong dan terus berbuat baik. Allah pun menguji Nabi Ayub dengan cobaan yang berat. Dia kehilangan harta
anak-anaknya dan menderita penyakit kulit. Namun dalam kondisi tersebut, Nabi Ayub tetap bersabar dan berserah diri kepada Allah. Beberapa mukjizat dari Nabi Ayub, yaitu memiliki kesabaran yang luar biasa, mampu mengeluarkan air dari tanah yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Yang ke-13, yaitu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutus Allah pada kaum Madian, kaum yang suka menipu dan membangkang, lantaran tetap ingkar dan tak mengikuti Nabi Syuaib. Maka Allah memberikan ujian berupa badai panas, mendatangkan awan hitam, hingga gempa bumi yang membinasakan. Yang ke-14 adalah Nabi Musa. Nabi Musa merupakan nabi yang memerangi Raja Fir'aun yang tamak. Dia memimpin Bani Israel agar menyembah Allah. Atas izin Allah, Nabi Musa juga memiliki mukjizat, yaitu mampu menghidupkan orang mati, memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular, mampu membelah Laut Merah, dianugerahi kitab Taurat yang berisi tentang 10 firman Allah bagi Bani Israel. Yang ke-15 adalah Nabi Harun. Kisah Nabi Harun sering dikaitkan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun merupakan seorang nabi yang dikaruniai kemampuan bahasa yang sangat baik. Nabi Harun juga berjuang untuk memberantas berhala yang dipimpin oleh Samiri, tukang sihir dari kerajaan milik Fir'aun. Yang ke-16 adalah Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli merupakan nabi yang tinggal di Irak. Tak banyak kisah yang menceritakan dari Nabi Zulkifli, namun dia dikenal tetap tegar mengajarkan untuk menyembah Allah meski sempat mendapat siksaan, dirantai hingga dipenjara. Yang ke-17 adalah Nabi Daud. Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Yang ke-12, Nabi Daud menjadi raja setelah terbunuhnya Raja Talut. Beberapa mukjizat dari Nabi Daud, yaitu dianugerahi kitab Zabur, memiliki suara merdu. Saat Nabi Daud membaca kitab Zabur, suaranya mampu membuat orang sakit menjadi sembuh, membuat air dan angin menjadi tenang, hingga bukit-bukit turut memuji Allah. Yang ke-18 adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah satu di antara nabi yang terkenal sebagai raja yang kaya dan memiliki kekuasaan yang besar. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman juga memiliki mukjizat, yaitu memiliki kekayaan yang berlimpah. Bahkan dengan suatu riwayat dikisahkan bahwa istana Nabi Sulaiman sangat luas dan bertabur batu mulia, dapat berbicara dengan binatang, mampu menundukkan angin, memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin dan hewan, mengalirkan tembaga dari perut bumi. Yang ke-19 adalah Nabi Ilyas. Masih di kalangan Bani Israel, Nabi Ilyas menghadapi kaum yang gemar menyembah berhala bernama Baal. Meski telah menerima dakwah dari Nabi Ilyas, mereka tetap ingkar hingga Allah pun menurunkan azab berupa kekeringan yang panjang. Yang ke-20 adalah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah anak angkat dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa diberikan tugas untuk melanjutkan dakwah dari sang ayah, yaitu untuk Bani Israel. Satu di antara mukjizat Nabi Ilyasa adalah menghidupkan orang mati atas izin Allah. Yang ke-21 yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah nabi yang diutus untuk menyadarkan kaum Asyira, penyembah berhala di kota Niniwe. Ketika menaiki kapal bersama pengikutnya, awan hitam dan badai besar terjadi. Para penumpang kapal pun mengorbankan Nabi Yunus dan menenggelamkannya ke laut. Meski sempat ditelan paus, Allah tetap menyelamatkan Nabi Yunus. Hal inilah yang menjadi satu di antara mukjizat dari Nabi Yunus. Yang ke-22 yaitu Nabi Zakaria.
Nabi Zakaria merupakan keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tak banyak kisah mengenai Nabi Zakaria, namun menurut beberapa riwayat, Nabi Zakaria juga memiliki sikap yang rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria mendapat keturunan saat usianya tak lagi muda. Yang ke-23 yaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria. Dia disebut sebagai salah seorang yang benar terhormat dan suci. Allah menganugerahi Nabi Yahya dengan kemampuan untuk mengetahui syariat. Nabi Yahya merupakan seorang yang sangat rajin dan gemar membaca, yaitu sejak kecil. Nabi Yahya sudah bisa memutuskan perkara dan mencari jalan keluar untuk segala persoalan. Yang ke-24 adalah Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi yang tak memiliki ayah dan lahir dari seorang wanita suci bernama Maryam. Beberapa mukjizat Nabi Isa adalah bisa berbicara saat bayi, menghidupkan burung dari tanah liat, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang buta dan penyakit sobak, menurunkan hidangan dari langit, dianugerahi kitab Injil. Yang ke-25 yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir sekaligus penutup. Tak ada lagi nabi lain setelah Nabi Muhammad wafat. Ketika kelahiran Nabi Muhammad, banyak peristiwa besar terjadi, seperti runtuhnya berhala dekat Ka'bah dan padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat, yaitu mukjizat Al-Quran sebagai mukjizat terbesar, kitab suci umat Islam. Mampu membelah bulan, mengalirkan air dari jemari tangannya, mampu menurunkan hujan, di atasnya selalu dinaungi awan, melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha saat Isra Mi'raj, dan masih banyak lagi. Sahabat beriman, semoga penjelasan ini bermanfaat. Amin.